Skuad Garuda dijadwalkan gelar pemusatan latihan atau training camp di Bali jelang laga penting melawan Tiongkok dan Jepang pada Juni nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu apa yang harus difokuskan pada pemusatan latihan nanti? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola Haris Pardede dan mantan pemain Timnas Indonesia Zainal Arif. Selamat malam Bung Harpa, Bung Zainal. Selamat malam semuanya. Wah, Selamat malam semua. Iya, ini bangga banget nih bisa ngobrol sama Bang Zainal, legenda Timnas Indonesia nih. Panggil Abo aja, biar Siap. lebih mudah. Panggil siapa nih Bang Zainal? Abo aja. Abo. Bang Abo, siap Bang Abo. Nih saya ke Bung Harpa dulu deh kalau gitu. Bung Harpa, Silakan, lanjut. training camp kan 26 Mei ini. Cukup nggak waktunya Iya. kira-kira? Iya, saya pikir ini kan berkaitan juga dengan kompetisi di Eropa yang selesainya itu tidak sama ya. Jadi memang secara umum itu selesai tanggal 25, bahkan ada yang sudah selesai juga sekarang. Kalau nggak salah itu Ya. klubnya Sen Patinama sama klubnya Joe Pelupesi di Challenger Pro League di kasta kedua sepak bola Liga Belgia itu sudah selesai. Tapi juga ada yang bisa saja sampai 1 Juni atau 31 Mei. Ya. Di antaranya itu kiper kita Emil Laudero kalau Palermo itu dapat jatah promosi playoff dan lanjut terus sampai fase final seperti Bang Jai tahun lalu di Venezia itu seperti itu. Jadi Oke. cuman saya pikir apa yang ingin diterapkan atau dicapai PSSI adalah siapa-siapa yang sudah siap tanggal 26 Ya. itu bisa bergabung dan langsung bisa aklimatisasi begitu. Oke. Nah, PSSI kan sekarang sebenarnya kalau menurut info yang terakhir didapat sama tim redaksi Kompas TV ini belum dapat nama-nama yang definitif akan dipanggil gitu ya oleh Patrick Kluivert. Nah, ini nantinya akan berdampak nggak ke training camp yang akan dilangsungkan di Bali? Ya, saya pikir seharusnya beberapa nama sudah definitif lah. Ya, misalnya Jai Itses, lalu Calvin Verdong, ya Tom Hai dan lain-lain. Yang seperti itu kan saya rasa kalau nggak cedera hampir pasti dipanggil. Oke. Ya mungkin ada 4-5 nama yang masih bisa shuffle tergantung dari kebugaran maupun juga tergantung preferensi pelatih. Ya Oke. misalnya sedikit saya contohkan ada beberapa pemain yang sampai detik ini sudah absen selama 6 pertandingan. Di antaranya Ragnar Oratmangun. Oke. Dia absen 6 pertandingan karena virus. Ya. Kemudian juga ada Kevin Dix yang kabarnya kemungkinan dia untuk main nanti tanggal 5 Juni menghadapi China dan Jepang itu juga masih 50-50. Nah, kalau dua ini kan masih interim lah, masih sementara. Kalau nggak bisa ya digantikan, kalau bisa pasti main. Nah, di luar itu saya pikir 80-90% sudah definitif. Dan Oke. mereka kalau memang dari 80-90% itu sudah pasti, mungkin setengahnya lebih sudah bisa dipastikan bisa bergabung tanggal 26. Nah, mereka langsung bergabung. Jadi sisanya menyusul. Jadi kalau kita lihat situasi saat ini, itu profilnya berbeda dengan situasi saat kita jelang menghadapi Australia dan juga Bahrain. Kalau saat Bahrain, itu ya. semuanya itu berdatangan mepet. Ada yang H-4, H-3, bahkan H-2. Ragnar saya masih ingat betul karena saya yang menyambut yang bersangkutan di Sydney saat itu. Jadi Oke. kalau dulu lawan Australia itu kita jadwalnya mepet dan itu dikeluhkan oleh para pemain dan pelatih. Sekarang justru cukup banyak sebagian besar itu yang punya waktu cukup lebar sehingga Oke. itu makanya saya rasa PSSI Ya. menggelar TC tanggal 26 Mei ya di Ya, Bali di gitu. Bali. Ya harusnya sih lebih optimal ya, waktunya lebih senggang, lebih Yes, banyak begitu. betul. Oke. Kalau tadi dari analis sepak bola saya bangun perspektifnya dari sisi pemain nih. Saya bicara dengan mantan legenda Timnas Indonesia, Bang Abo. Bang Abo, kalau Ya. dulu Bang Abo ikut training camp gitu, buat Bang Abo sendiri sebagai pemain pada saat itu seberapa penting sih sebenarnya buat bisa mengoptimalkan performa di tim? Iya, sebetulnya sih kalau menurut saya ini hanya tinggal maintenance aja ya. Para pemain selama ini juga sudah teruji di semua kompetisi. Jadi chemistry-nya mungkin sudah terjalin sangat baik. Apalagi para pemain tadi yang dibahas dengan Bung Harpa terkait masalah pemain yang definitif. Saya yakin Coach Patrick Kluivert juga paham ya kondisi para pemain, bagaimana kualitas para pemain. Siapapun yang belum disebutkan pemain satu persatunya, saya yakin para pemain ini adalah putra terbaik bangsa. Oke. Terkait masalah TC yang disiapkan oleh PSSI, saya yakin juga bahwa PSSI sama Patrick Kluivert sang pelatih sudah ada hitung-hitungannya ya. Melihat kondisi para pemain selama ini di kompetisi juga sudah teruji, hanya tinggal menyatukan Ya. satu visi bagaimana di 2 kali pertandingan ini kita bisa meraih poin penuh. Oke, Bang Abo ini kan dulu pemain striker ya.
di lini Ya. depan ya, juru gedor gitu kalau orang bilang gitu. Oh ya, juru Nah, gedor. juru gedor. Nah, kalau untuk striker ini kan kebetulan juga jadi pekerjaan rumah timnas Indonesia kita sekarang karena belum optimalnya lini depan yang kontribusi gol itu lebih banyak dari lini tengah kebanyakan ya. Meskipun akhir-akhir kemarin oleh Romani sudah menceploskan 2 gol di 2 laga perdananya. Tapi yang ingin saya optimalkan, yang saya ingin bicarakan optimalisasi lini depan kita di timnas Indonesia. Bung Abo sebagai striker dulu waktu TC yang paling dirasa paling pas nih, paling kuat nih untuk training camp para striker tuh apa sih? Iya, sebetulnya kalau dulu kan masih memakai 2 striker ya. Kalau sekarang 1 striker. Ole juga kemarin terlihat menunjukkan kualitas yang sesungguhnya 2 kali pertandingan mencetak gol, 1 gol melawan Australia, 1 gol lagi kemarin terakhir melawan Bahrain. Ya. Bahrain, betul. Dan ini juga menjadi catatan yang positif bagi Ole. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya juga dia bisa melanjutkan tren tersebut. Terkait masalah kita sebagai seorang striker, biasanya kalau sudah berbicara tim yang diharapkan untuk lolos, kita tidak mempedulikan siapa yang harus mencetak gol. Oke. Tetapi keutamaan tim di atas segalanya. Artinya siapapun yang bisa mencetak gol di pertandingan ketika melawan China itu akan membuat tim kita akan semakin optimis menatap pertandingan ketika melawan Jepang. Ya, lawan Tiongkok, lawan Jepang begitu ya nanti ke depannya. Ini perspektif sangat bagus dari Bung Abo karena di sepak bola modern kolektivitas lebih penting ya dibandingkan siapa yang mencetak gol, harus striker. Jadi tanggung jawab tidak hanya melulu di striker untuk mencetak gol. Inilah sepak bola modern yang jadi kolektivitas tim. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan mungkin saya bisa menyoroti sosok penjaga gawang. Sekarang penjaga gawang harus bisa memainkan peran build up ya. Ya, ball position ya dari belakang ya, dari penjaga gawang ya. Iya betul. Mereka tidak hanya bisa memperlihatkan kemampuan skill memakai tangan, tetapi kakinya pun sekarang harus mulai ikut bisa bermain. Ya, Bung Harpa sependapat sama Bung Abo soal kolektivitas tim ini? Iya, pasti sependapat ya, bukan gimana-gimana, tapi yang terpenting kan kita lolos, bisa mengalahkan China. Jadi mau golnya dari siapapun nggak ada masalah ya, meskipun tadi sudah dipaparkan oleh Bang Abo bagaimana Ole ini menjadi missing puzzle yang berhasil kita dapatkan. Di 2 pertandingan dia sudah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang target man. Lawan Australia, saya pikir kalau kita masih ingat di pertandingan tersebut mungkin hampir seluruh pemain bermain di bawah standar, tapi dia paling menonjol. Dan kemudian di pertandingan kedua dia mencetak gol kemenangan, ada tambahannya kemenangan. Kalau di lawan Australia mencetak gol tapi kita tetap kalah. Yang kedua dia mencetak gol dan memberikan kemenangan buat kita. Dan betul tadi yang dikatakan oleh Bang Abo, nanti lawan Bahrain mau Emil Laudero yang cetak gol, mau Joe Pelupesi, saya pikir kita nggak ada masalah. Selama kita bisa mengalahkan China, dan kemudian di saat yang sama kita berharap juga Bahrain tidak menang dari Saudi, karena kalau itu yang terjadi kita langsung otomatis minimal round 4 begitu. Ini terbukti kalau pengen ngambil contoh kasus ini terbukti sama kondisi Arsenal sekarang ya. Arsenal tuh nggak punya striker sekarang, tapi bisa melolos ke semifinal meskipun kalah tadi malam. Betul, kebetulan saya juga tadi sempat mencari preferensi yang menarik untuk menggambarkan situasi terkini. Gitu. Sebenarnya pertandingan semalam itu paling cocok, Mas, karena kemarin ini kalau kita nonton pertandingan semalam itu peluangnya banyak banget sekali, terbuka. Cuman kita lihat finishingnya Barcola lah, kemudian juga Martinelli juga, ya mohon maaf ya, maksudnya jauh panggang daripada api. Nah kalau seandainya mereka punya striker yang mematikan, ya mungkin hasilnya berbeda. Gitu. Jadi tapi ya again, winning is winning, losing is losing. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita besok bisa memaksimalkan partai kandang. Ini penting ya, karena selama kita main di kandang di GBK di kualifikasi round 3 itu kita tidak pernah kalah kecuali lawan Jepang. Ya kalau lawan Jepang ya sudah lah ya. Kita kan tahu lah kita tahu lah kualitasnya. Iya, tapi sisanya lawan Australia kita 1-1, lawan Saudi kita bahkan menang 2-0, bahkan terakhir lawan Bahrain kita menang dengan skor yang cukup tipis tapi menentukan 1-0. Jadi kita berharap lagi GBK nanti yang saya yakin akan dipadati oleh 70.000 fans Indonesia bisa kita maksimalkan dengan kemenangan. Oke, saya ingin bertanya juga nih, agak penasaran juga sama perannya Jordi Cruyff yang sekarang juga punya peran di timnas. Sejauh ini peran Jordi Cruyff menurut Anda, Bung Harpa, sudah menunjukkan
performa Kalau positif? dari yang saya pernah berbincang dengan teman-teman di PSSI, dia ini gampangnya adalah koordinator pelatih sebenarnya. Gitu. Jadi memang dari tahun lalu banyak yang berpikir atau menunggu kapan nih direktur teknik itu dicari atau Ya. ditetapkan. Ya ketika dia datang ternyata analis konsultan ya, pelatih konsultan seperti Oke. itu. Jadi saya pernah bertanya ke mereka, terminologi yang mereka gunakan adalah koordinator pelatih begitu loh. Jadi dia tidak terlibat langsung dengan situasi teknikal di lapangan karena itu akan menjadi domainnya Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzat dan juga bahkan Gerard Vandenberg, walaupun terakhir dia akan difokuskan di SEA Games bersama dengan Indra Safri begitu. Jadi ya kalau kita bicara sedikit ke sini berarti kita masih menunggu nih. Ya, ibaratnya kita mau cari rumah tapi yang kita ambil tuh malah agennya gitu. Oke. Ya agen oke, tapi agennya belum kasih rumahnya juga gitu. Ya. Seperti itu mungkin. Oke, Bang Abo, saya ingin bahas juga soal tadi balik lagi ke training camp. Nah, setelah training camp itu kan optimalnya kalau pemain timnas ataupun pesepak bola satu tim gitu ya, kalau untuk optimal biasanya akan ada latih tanding. Nah, kira-kira butuh nggak latih tanding sih kalau dari kacamata pemain? Iya, tergantung kebutuhan dari Patrick Kluivert itu sendiri ya. Kalau dirasa itu memang butuh, itu mesti dilakukan. Tetapi saya masih punya keyakinan bahwa kalaupun misalkan ada pertandingan friendly match, tetapi tim yang harus benar-benar kualitasnya di bawah para pemain yang ada. Oke. Kenapa? Kita harus bisa menjaga kebugaran para pemain, dan yang paling terpenting adalah para pemain itu jangan sampai ada yang cedera. Oke. Itu hal-hal yang menjadi horor buat para pemain, dan itu akan menghantui karena para pemain ini betul-betul dibutuhkan kebugarannya. Kalaupun misalkan untuk mematahkan skema, maksudnya memperkuat teamworknya si para pemain itu tersebut, saya pikir itu dan dirasa itu bisa dilakukan. Oke, menjaga kebugaran dan juga ini kali ya Ya, menjaga kebugaran. menjaga kebugaran dan juga menjaga kepercayaan diri pemain. Kira-kira seperti itu kalau memang timnya Ya, selain menjaga lebih di kepercayaan bawah. diri pemain, kita juga harus bisa melihat bagaimana selama ini yang tadi kita bahas dari awal bahwa chemistry itu penting. Para pemain juga harus paham dan harus tahu bagaimana cara bermain si pemain ini dengan posisi di sini, apa yang mesti dilakukan. Seandainya itu yang selama ini menjadi pengalaman kita ketika menjadi pemain, lebih memahami. Biasanya kalau secara taktikal itu hampir seperti itu ya, hampir mayoritas para pelatih itu taktikalnya seperti ini. Tetapi yang paling sulit itu kita melakukan apa yang diinginkan para pelatih dan juga apa yang menjadi yang ada di pikiran kita, apa yang harus kita lakukan selain taktikal yang diberikan sama para pelatih. Terakhir saya ke Bung Harpa, kalau memang ada latih tanding, possible nggak dilakukan itu setelah training camp? Ya, kembali lagi tadi ya, kembali ke kebutuhan dan juga availability. Karena waktunya kan sempit ya, dari tanggal 26 itu jangan dipikir sampai dengan tanggal 5 Juni, karena 4 Juni kan ada official training atau pitch testing di GBK. Ya, berarti tanggal 3 mungkin mereka harus sudah clean fit istilahnya ya. Jadi hanya 26 itu pun belum ngumpul semua loh, jangan salah. Mungkin kalau benar-benar ngumpul semua itu mungkin baru tanggal 2 Juni. Jadi saya rasa agak sempit. Dan tadi betul yang dikatakan oleh Bung Abo, kalaupun latih tanding itu lebih sifatnya ngeringanin kaki aja gitu loh, lawan tim-tim universitas, mungkin hanya sekedar supaya nggak hilang touch-nya untuk mematangkan mungkin saya yang crossing, Bung Abo nanti yang sundul, seperti itu. Ini berarti benar-benar melawan tim yang berat, wah itu bahaya, nanti bisa ke bawah, competitiveness levelnya ke bawah, bisa cedera, padahal mau main lawan China berat gitu. Jadi mungkin nanti lihat keadaan seperti apa, kalau memungkinkan kan mungkin lawan tim-tim lokal di Bali mungkin ya, yang nanti di bawah juga 2-3 level di bawah timnas mungkin. Tergantung kebutuhan pelatih juga, dan saya yakin pelatih juga punya visi khusus untuk mengoptimalkan skuadnya nanti jelang lawan Cina dan juga lawan Tiongkok dan juga Jepang. Dan esensinya memang yang paling penting ya training campnya ya, bukan latih tandingnya kalau kita bahas malam hari ini. Baik, terima kasih Bung Harpa, Bang Abo sudah berbagi perspektifnya soal timnas. Semoga timnas kita bisa melangkah lebih jauh lagi deh ya sampai final Piala Dunia. Kita support terus. Makasih Bung Abo sama Bung Harpa. Selamat malam, sampai jumpa lagi.